Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada saya dan kepada kita. Dan saya ingin berterima kasih kepada Bapak Bali Widodo selaku dosen penghantar ilmu hukum. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gracelani Sitagulo dengan NIM 62112111147 dari kelas D dan dari kelompok 6. Sebelum saya mempresentasikan materi yang saya akan sampaikan, izinkan saya untuk membalik ke tembok atau menghadap ke tembok. Pada saat hari ini saya akan membahas tentang sosial dan ekonomi dengan topik wabah korupsi di tengah pandemi. Korupsi adalah perbuatan seorang pejabat atau seorang pemegang kepercayaan yang bertentangan dengan hukum, secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan ini juga merampas hak asasi manusia. Korupsi merupakan faktor penghalang pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan budaya bangsa. Negara Indonesia sejak tahun 2002 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang bisa disebut KPK, mengklarifikasikan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang atau extraordinary crimes. Karena korupsi di Indonesia sudah meluas dan sistematis yang melanggar hak ekonomi masyarakat. Di Indonesia sudah banyak sekali kasus-kasus korupsi yang ada di tengah pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 bulan November. Terdengar kasus korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Bapak Edi Prabowo. Ketimbang mengentaskan kemiskinan, Bapak Menteri Edi Prabowo ini justru menambah penderitaan rakyat yang miskin, yang di masa-masa pandemi yang sulit ini taraf hidupnya menurun drastis. Mengenai kasus korupsi tersebut, diperlukan analisa kebijakan pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut operasi tangkap tangan KPK terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan Bapak Edi Prabowo, mengaitkan tentang Bapak ini terkait kasus korupsi ekspor benih lobster. Semenjak awal Maret 2020, pemerintah di Indonesia ini telah mengumumkan mengenai tentang kasus COVID-19 yang masuk ke Indonesia. Tetapi sebenarnya awal masuk virus COVID-19 ini sudah sejak awal Januari tahun 2022. Bapak Presiden Joko Widodo berkata bahwa wabah dari virus COVID-19 ini mengakibatkan rusaknya perekonomian di seluruh sisi. Bank Indonesia atau BI telah merevisi proyeksi pertumbuhan otonomi Indonesia menjadi 5% atau bisa juga dikatakan sekitaran 2,5% dan yang pernah tumbuh mencapai 5,02%. Menteri Keuangan juga, yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pandemi ini tidak hanya menyebabkan krisisnya kesehatan, namun juga membuat krisisnya perekonomian di seluruh negara. Salah satunya negara kita Indonesia. Indonesia juga dihadapkan dengan banyaknya masalah terkait aspek ekonomi di masa COVID-19 ini dan juga diakibatkan oleh COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 menurun pesat dan angka pengangguran dan kemiskinannya pun semakin meningkat. Pemerintah akhirnya mengusulkan untuk menetapkan PSBB, namun kebijakan PSBB untuk pencegahan penyebaran COVID-19 menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan pemerintah domestik. Penghasilan dan masyarakat pun menurun karena pandemi ini dan sebagian besar usaha-usaha mengurangi aktivitas mereka dan ada yang
tutup total usahanya, atau yang bisa kita sebut juga mereka gulung tikar karena dampak dari COVID-19 ini. Sejak awal pandemi ini melanda di bulan Maret 2020, masih banyak juga kasus korupsi di tengah pandemi ini. Salah satu contohnya yaitu mantan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Bapak Edi Prabowo. Meski telah diperingatkan oleh Ketua KPK, nyatanya korupsi ini masih saja terjadi. Bapak Edi Prabowo ini ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta ketika beliau baru saja kembali dari Amerika Serikat untuk kunjungan kerjanya. Belasan orang lain juga terjaring oleh OTT di lokasi yang berbeda-beda. KPK menunjukkan bahwa ada 7 orang yang tersangka dalam kasus suap ekspor bersih lobster, yaitu Bapak Edi Prabowo, Andrea Misanta dari sekretaris pribadi, dan Safri selaku staf Edi. Lalu sekretaris pribadinya yaitu Amiril Mukminim, pengurus PT Aero Citra Kargo Siswadi, dan terakhir staf dari dan istri Bapak Edi yaitu Ainul Fakih. Dalam kasus ini beliau diduga telah menerima suapan dan sejumlah perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Harij mulai angkat bicara. Beliau mengatakan kedua menteri ini layak untuk dihukum mati. Mereka juga layak dituntut dari pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang persyaratannya sampai pidana mati. Bapak Edi Prabowo mengatakan siap untuk dihukum mati dan bertanggung jawab bila dia terbukti salah dan tersangkut paut dalam kasus tersebut. Dia berkata bahwa sekali lagi, kalau memang saya dianggap salah, saya tidak lari dari kesalahan. Saya tetap bertanggung jawab, jangankan hukuman. Lebih dari hukuman, saya siap, yang penting demi masyarakat saya. Itu kata Bapak Edi Prabowo tersebut. Lalu beliau menyerahkan semua kasusnya untuk diproses ke dalam pengadilan. Hingga saat ini kasus ini masih terus ditangani oleh KPK. Beberapa terdakwa pemberi suap dalam kasus yang menjerat ini, kedua menteri ini pun masih ada yang dimasuki ke dalam proses persidangan. Adapun pasal 2 ayat 1 UU nomor 31 pada tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor yang berbunyi, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang memperkayakan diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama itu 20 tahun, dan denda yang paling sedikit sekitaran 200 juta dan yang paling banyak itu sekitaran 1 miliar. Adapun struktur UU Tipikor yang akan saya sampaikan ialah landasan filosofis. Undang-Undang 1945 merupakan konstitusi politik, ekonomi, dan sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara, masyarakat, ataupun pasar. Sebagai konsekuensinya dari supremasi konstitusi dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan sistem dan kelembagaan serta pelaksanaan oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, upaya membangun sistem kelembagaan harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruh yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu secara terus-menerus ditingkatkannya usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umum serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Secara filosofis, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita sebut KPK dilandasi bahwa era reformasi menuntut segala perubahan yang sifatnya total terhadap kondisi penegakan hukum, sosial, ekonomi sebagai akibat dari warisan pemerintahan Orde Baru yang dipandang oleh masyarakat pada waktu itu sangat sangat penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Sementara itu institusi kejaksaan dan kepolisian ketika itu sangat rentan, bahkan menjadi alat kekuasaan dan juga tidak lepas dari KKN. Oleh karena itu, KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diharapkan mampu dengan segera melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Jika ada kata yang salah atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Demikianlah saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.